Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih dengan saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Namun ini bukan lanjutan dari Peaky Blinders Season 2, melainkan film baru yang berjudul Shooter. Dan sekarang kita masuk ke Season 1 Episode 1. Dan jangan lupa sebelum masuk ke ceritanya, siapkan kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Langsung saja kita masuk intro. Di awal film, kita akan mengetahui cara seorang sniper membidik 3 anggota tubuh yang bisa mengakibatkan sasarannya terbunuh. Cara pertama yaitu ekstremitas. Ekstremitas ini tidak mengenai arteri utama dan punya waktu 10-20 menit sebelum kehabisan darah. Cara kedua yaitu di mana saja sekitar TENS atau tengah dada yang bisa mengenai tulang, jantung, atau pembuluh darah. Dan cara ketiga yang sangat mematikan adalah di tengah tengkorak kepala. Senjata dapat mengubah segalanya dan peluru bertahan selamanya. Lalu, di tengah hutan belantara terlihat tokoh utama dalam film ini. Dia bernama Bob Lee Swagger. Dia sedang membidik sasarannya yaitu seekor rusa. Niatnya berubah ketika melihat seekor serigala yang terjebak di kakinya. Dengan sengaja, dia menembakkan senapan miliknya di samping serigala tersebut. Kemudian, Bob menghampiri serigala tersebut sambil melihat situasi di sekitarnya. Lalu, dia menembak serigala itu dengan obat penenang. Bahkan, Bob memberinya suntikan vaksin untuk menghindari infeksi di kaki serigala tersebut. Tiba-tiba, datang 2 orang pemburu yang mengklaim serigala itu sebagai miliknya. Mereka menyebut dirinya sebagai dokter perawatan gigi. Mengambil senapan dari pemburu itu, Bob dapat menembak peluru yang mereka gunakan berkaliber 223 Remington dengan berat 55. Bob bahkan mengatakan peluru itu takkan sanggup melumpuhkan sasaran, yang beratnya takkan lebih dari seekor tupai. Merasa dilecehkan, seorang di antaranya mengeluarkan pistol untuk mengancam Bob, dan ini yang terjadi selanjutnya. Dan inilah film Shooter. Bob lalu pulang ke rumahnya yang berada di wilayah terpencil namun sangat indah dan keren karena berada di pinggir laut. Dia disambut istri cantiknya yang bernama Julie Swagger dan terlihat juga putrinya yang bernama Mary Swagger. Bob lalu menyimpan senapannya. Di sini kita dapat melihat berbagai koleksi senjata milik Bob. Istrinya berharap Bob dapat membawa hasil buruannya untuk makan malam. Namun Bob mengatakan dia meleset membidik sasarannya. Tentu saja Julie tidak percaya karena Bob seorang sniper handal yang takkan pernah meleset. Termasuk ketika celepot. Saat Bob akan menidurkan anaknya, Mary selalu meminta ayahnya untuk menceritakan pengalamannya ketika menjadi marinir. Ketika dirinya bertugas di Kandahar, Afghanistan, Tikrit, dan Basrah di Irak untuk mengejar teroris. Singkat cerita, di pagi hari, Bob kedatangan tamu yang bernama Kapten Johnson. Dia sekarang berprofesi menjadi Secret Service tim pengamanan persiapan presiden. Dan Bob lalu mengajaknya ke gudang senjata miliknya dan dapat kita lihat kembali koleksi senapan sniper miliknya. Kapten John lalu menjelaskan tentang aksi pembunuhan yang terjadi 10 hari lalu yang menewaskan agen CIA di Virginia. Dia ditembak oleh seorang sniper. John menemukan persembunyian pelaku tersebut yang berjarak 1.400 yard yang membuat Bob terkejut. Itu artinya pelaku berjarak 3/4 mil dari posisi korban. Dan dia menggunakan peluru kaliber 338 dalam sekali tembakan tepat di belakang kepala agen CIA tersebut.
Pelaku itu lalu meninggalkan sebuah surat yang berisi 21 hari lagi dia akan mengeksekusi presiden di Seattle Science dan Robotics Center. Dia menyebut dirinya adalah seorang malaikat maut dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Kapten John yakin orang ini adalah T. Solotov dan Bob langsung terkejut mendengar nama ini. Di sini terungkap, Solotov adalah seorang sniper dari Chechnya. John meminta bantuannya untuk menangkap orang ini demi keamanan presiden karena hanya beberapa orang di dunia ini yang dapat menandingi kemampuan Solotov. Namun Bob seakan tidak peduli dengan apa yang terjadi dan tidak mau terlibat lagi. Bahkan, John mengatakan presiden dan negara yang memintanya secara langsung. Dia harus melanjutkan hidup setelah Donnie tewas terbunuh. Lalu, siapakah Donnie yang diungkapkan John yang berkaitan dengan masa lalu Bob? Namun sebelum lanjut, kita kopai dulu. Lanjut, scene berpindah ke sebuah tempat spa yang mayoritas digunakan oleh orang Rusia untuk celepot di sana. Lalu, seseorang yang bernama Dimitri terlihat sedang berada di dalam sana. Dan di luar, Kapten John dan seorang anggota Homeland terlihat sedang mengintai dan berkoordinasi dengan tim mereka yang akan melakukan penyergapan. Sedikit penjelasan, Homeland adalah lembaga keamanan yang dibentuk di bawah naungan Departemen Dalam Negeri. Lalu, di sisi pintu lain, seorang anggota FBI bernama Nadine Memphis dan timnya juga akan melakukan penyergapan ke tempat ini. Kemudian, Dimitri mengirim pesan ke seseorang bahwa dirinya sudah berada di dalam. Ketika FBI masuk, rupanya tim Homeland sudah terlebih dahulu masuk ke sana dan menangkap Dimitri. Dimitri hanya mengatakan berlian selamanya. Dan di luar, Nadine bersitegang dengan Johnson karena telah terjadi kesalahan yuridiksi. Nadine akan menangkap Dimitri karena berkaitan dengan bisnis impor ilegal yang dianggap tidak masuk akal oleh Johnson. Dan Johnson pun tidak mau membeberkan alasan dirinya menangkap Dimitri. Kembali ke Bob yang menjelaskan kepada Julie tentang kedatangan Kapten Johnson ke rumah mereka. Bob diminta untuk membantu Secret Service dari ancaman seorang sniper pembunuh yang bernama Solotov, yang membuat Bob mengenang masa lalunya. Ketika menjadi marinir dan bertugas di Kandahar, Kapten Johnson adalah atasan Bob. Dia akan menjalankan misi yang cukup berbahaya bersama Donnie rekannya. Mereka harus berjalan sejauh 4 km menuju pos 1. Mereka sudah sadar Solotov menjadi ancaman terbesar mereka. Donnie meminta Bob untuk melanjutkan misi melalui selatan, namun firasat Bob berkata untuk menuju utara. Ketika Bob mulai berjalan, Solotov berhasil menembak pinggulnya. Memperhitungkan kembali senapannya, tembakan kedua, Solotov berhasil menembak Donnie di bagian vitalnya hingga menyebabkan dia tewas. Inilah mengapa Bob selalu merasa bersalah karena firasatnya telah membunuh rekannya. Julie mencoba meyakinkannya bahwa Donnie terbunuh karena ulah Solotov, dan jalan untuk melupakan semua ini adalah membalas kematian Donnie. Bob lalu bertanya, bagaimana jika instingnya kembali gagal? Maka Bob harus perhitungkan kembali dan tembak sekali lagi. Merasa termotivasi, akhirnya dia kembali bangkit dan celepot. Keesokan harinya, Bob menemui Kapten John dan Jack Payne, seorang pakar kontra-terorisme yang sudah menyelidiki sosok Solotov. Kemudian di atap bangunan ini, John memberikan gambaran iring-iringan Presiden Amerika Serikat berikut Presiden Ukraina yang akan hadir ke tempat ini. John tidak mau mengabaikan setiap ancaman, dan Bob bertugas untuk mencegah hal itu terjadi. Jack Payne lalu memperlihatkan sebuah senjata Saber Forge yang telah dimodifikasi untuk digunakan Bob dalam misi penyelidikan ini. Di dalam mobil, Jack Payne masih meragukan kemampuan Bob. Lalu John membeberkan sebuah misi di Afghanistan beberapa waktu silam. Satu peleton Taliban terlihat oleh Bob dan pengintainya yang sedang menyerang sebuah sekolah yang dimana banyak terdapat remaja wanita di sana. Bob dan rekannya menghabisi 200 pasukan Taliban dalam kurun waktu 46 jam. Bergerak dan menembak, tidak tidur, tidak makan hanya untuk berburu. Misi itu membuat Taliban ketakutan dan tidak berani mendekat lagi karena mereka bilang itu dikutuk. Itu artinya
jangan pernah meremehkan Bob Lee Swagger. Dan inilah senjata sniper Saber Force. Kembali ke Nadine yang dipanggil atasannya. Terungkap di sini, Dimitri yang sedang berada di spa yang sebelumnya akan ditangkap olehnya adalah seorang agen intelijen Rusia. Lalu atasannya memberikan setumpuk dokumen orang-orang yang dicurigai oleh Secret Service. Nadine diketahui ingin bertugas menjadi Secret Service, dan anehnya, salah satu di antara dokumen tersebut adalah Bob Lee Swagger. Dilanjut ke sebuah toko senjata langganannya. Bob secara khusus membeli peluru kaliber 338 Lapua Magnum untuk senjata barunya. Kemudian, kita lihat Bob mencoba kemampuan senjata tersebut di tepi sungai. Menyesuaikan kecepatan angin dan jarak sasarannya. Bob pun memetakan lokasi di tempat presiden akan berkunjung untuk memperkirakan Solotov berada nantinya. Sampai akhirnya, Bob berhasil melakukan uji coba menembak sasaran dalam radius 1580 kaki. Nadine lalu bertemu dengan John untuk memberikan sebuah berkas tentang informasi yang diberikan Dimitri untuknya sebelum ditangkap oleh Homeland. Di sini tertulis sebuah lokasi bernama Greznyol yang ditulis oleh jurnalis bernama Karlina Ordenko. Bahwasannya Rusia sedang bersiap melakukan sebuah operasi besar yang harus diwaspadai. Kembali ke Bob yang bertemu kembali dengan John dan Jack Payne. Dia melaporkan hasil penyelidikan dan uji coba dengan senjata yang diberikan kepadanya. Bob membeberkan berbagai kemungkinan lokasi Solotov berada untuk melancarkan misinya membunuh presiden. Posisi kemungkinan pertama adalah di sebuah ruangan yang berjarak sekitar 1000 kaki. Mereka mengatakan itu mustahil. Tapi Bob bisa menebak John akan mengibarkan bendera raksasa untuk menutupi target. Lokasi kedua adalah atap gedung parkir yang berjarak 1400 kaki. Dia akan menembak presiden saat keluar dari limosinnya. John mengatakan ini mustahil juga, karena mereka mengawasi darat dan udara, terlebih Solotov dianggap tidak punya sejarah menembak objek bergerak. Dan lokasi ketiga adalah di seberang danau yang berjarak 1580 kaki. Dia akan meledakkan kaca jendela yang menghalanginya kemudian melakukan tembakan. John mengucapkan terima kasih atas semua informasi ini dan berjanji untuk menangkap Solotov. Ketika pulang ke rumahnya, Bob merasa ada yang aneh. Lampu di gudang senjata terlihat menyala, namun dia tidak menemukan hal yang mencurigakan. Nadine mengungkapkan kepada atasannya tentang sosok Bob, seorang ex-marinir yang catatannya begitu bersih. Tiba saatnya konvoi presiden yang akan melakukan sebuah kunjungan. Bob dan istrinya Julie terlihat berada di sana, namun Bob tampak begitu sangat gelisah. Bob merasa ada yang tidak beres karena Solotov belum ditemukan. Jack Payne lalu menghubungi Bob dan mengatakan tidak menemukan Solotov dan senjatanya. Sambil berlari, Bob mengatakan kepada Payne dirinya salah. Dan ketika berlari, terlihat Nadine yang baru keluar dari warung Kopai. Dan ketika masuk ke sebuah ruangan, Bob melihat sebuah senjata mirip yang diberikan oleh Payne untuknya. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar yang membuat bendera itu jatuh lalu darah bercucuran yang diduga dari kepala sang presiden yang tertembak. Seketika, semua orang menjadi panik. Tiba-tiba, Payne datang menggunakan seragam polisi dan hendak menembak Bob. Seperti sebuah skenario besar untuk menjebak Bob dari awal dia mendapatkan senjata, kemudian melakukan investigasi di lapangan, hingga membeli peluru terekam jelas di CCTV. Saat Payne menembak, untungnya Bob berhasil loncat dari ruangan tersebut dan jatuh menimpa mobil. Dan datanglah Nadine untuk menangkap Bob, dan Bob mengatakan dirinya adalah Bob Lee Swagger yang tidak membunuh presiden. Dan setelah itu, cerita pun bersambung.